Halo, selamat datang di Fstat Konsultan YouTube channel. Kembali lagi dengan Bincang Expert. Karena kita sedang dalam kondisi pandemi, maka talk show akan dilakukan secara virtual ya. Tema yang diangkat pada kali ini adalah Blockchain Around the World oleh Muhammad Yusuf Musa. Dia adalah co-founder dari Indo Crypto Law. Kita akan mulai dengan pengenalan blockchain. Yuk kita simak pemaparannya. Oke, next. Apa sih blockchain misalnya? Ini aku next. Diklik lagi aja. Nah, ini bisa lihat nih dari Gupta, blockchain adalah shared distributed ledger facilitate proses. Basicnya adalah kalau ini sedikit ini. Kalau mau lebih enak lagi di next aja. Ini tentang database. Nah, seperti ini proses blockchain. Blockchain itu kayak misalnya contoh ada transaksi nih. Kita si A, B, si A ini apa sih istilahnya transaction request. Jadi saya contoh kalau misalnya lihat kita ada kayak server gitu yang buat pencatatan, anggap aja kayak kertas pencatatan. Kertas pencatatan ini tuh desain ketika transaksi dimulai, si A request transaksi, lalu masuk ke broadcast ke networknya. Network itu terdiri dari beberapa blok yang kita tahu dan ya blok atau nodes. Nah di situ si yang punya nodes itu atau yang kita bilangnya apa ya? Kita bilangnya nodes atau server itu memvalidasi transaksi yang ada gitu. Jadi contohnya aku ngirim uang 10.000 ke Mbak Fani misalnya. Tapi memang ini tidak ada middleman-nya ya. Jadi langsung direct. Tapi masuknya ke networknya blockchain dulu. Nanti ada beberapa orang yang melihat oh ternyata ini benar nih Mas Musta ngirim 10.000 transaksinya benar. Jadi di confirm. Nanti ada beberapa confirm ketika sudah lebih dari beberapa confirm langsung masuk ke sorry ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Mas. Oke, jadi beberapa confirm langsung masuk ke jaringannya lalu divalidasi dan membentuk sebuah blok seperti yang dilihat pada PPT ini. Seperti itu. Nah, lalu next. Kira-kira di dalam blockchain itu kan ada blok. Nah, di dalam blok itu apa aja sih? Ini sebenarnya salah satu jenis-jenis blockchain. Jadi blockchain itu kan kita tahu ada yang permissionless, permission. Jadi execute transaction. Jadi gimana sih dia eksekusi transaksinya gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya dia habis request terus dilempar ke ke network itu ada dua, ada yang permission dan permissioned. Yang jadi istilahnya bisa private dan bisa public blockchain. Yang biasanya kalau dicari-cari di internet itu atau yang network yang ada itu blockchain itu biasanya dia bisa di request sih sebenarnya. Tapi memang basicnya memang yang kita lihat penggunaannya untuk public pertama kali di launch sebagai Bitcoin. Blockchain itu memang sebagai itu memang jalurnya untuk public. Dan juga kalau misalnya beberapa protokol atau network blockchain yang lainnya itu ada Ethereum dan segala macam itu public istilahnya. Dan juga ada read access. Read access ini kayak kalau kita mau baca data lah istilahnya. Baca data kayak baca Word kan kadang-kadang ada yang read only itu. Nah ini ada dua. Jadi si transaksi itu misalnya contoh saya ke Mbak Fani angkanya 10.000-nya itu di apa ya istilahnya di kalau kita bilang disamarkan lah anonimus jadinya. Tidak ada sembarang orang yang bisa baca. Makanya itulah dia nanti akan aku jelasin juga keunggulan blockchain setelah ini. Ini adalah salah satu isinya dari tiga komponen lah istilahnya di dalam blok itu sendiri sih. Next. Halo. Ya, ini ada tipe-tipe blockchain seperti tadi aku jelasin nih. Jadi yang pertama public permissionless. Jadi ini ada sedikit penjelasannya. Jadi semua akan bisa berpartisipasi dalam blockchain sistem itu sendiri. Jadi istilahnya tidak dibatas-batasi. Jadi kalau misalnya tadi ada transaksi yang dari blok tadi itu semua bisa validasi. Dan terus habis itu kita lihat ini ada public permission. Jadi public permissionless. Jadi semua orang boleh pakai semua. Jadi kalau yang ngevalidasi tadi itu bisa semua orang. Semua pihak lah, istilahnya bukan semua orang, semua pihak yang terkait di blockchain tersebut ada public permission. Jadi ada orang-orang tertentu yang ditunjuk sama, ya kita tahu yang punya jaringan blockchain, karena blockchain ini sistemnya konsensus ya, jadi komunitas. Jadi istilahnya karena ini tanpa middleman,
blockchain itu jadi apa ya? Kalau nggak salah itu buat data validasinya itu tergantung sama voting sebenarnya. Jadi konfirmasi soal voting, konfirmasi. Jadi ketika konfirmasinya sudah mencukupi kuotanya, anggap aja kalau di Ethereum itu misalnya ada 12 konfirmasi gitu istilahnya. Kita mau copy data tapi ada konfirmasi dulu lah istilahnya ke pihak-pihak terkait yang berwenang. Terus ada yang ketiga itu private permission. Ini biasanya yang dipakai sama perusahaan-perusahaan di request sama perusahaan-perusahaan lah. Banyak banget proyek perusahaan-perusahaan besar di dunia yang memang pakai permission blockchain. Biasanya ini memang untuk sistem internal. Yang blockchain seperti ini digunakan untuk ya mencegah itulah istilahnya mencegah, kalau kita boleh tahu, mencegah KKN lah ya, untuk transparansi dan datanya juga ada terkait dengan ini sih, terkait dengan intinya memang penggunaan internal, secara internal dan memang sudah lebih luas gitu. Dan terakhir ada private permissionless. Jadi istilahnya anggap aja ada perusahaan A menerapkan blockchain dan semuanya boleh membaca, semuanya bisa melihat, tapi memang hanya di perusahaan tersebut. Itu namanya private permissionless. Boleh di next. Nah ini ada fitur-fitur yang ada di blockchain itu apa aja sih? Yang pertama desentralisasi tentunya. Kita tahu kalau ada desentralisasi itu, boleh next yang tulisannya ada sekalian. Bisa ini nggak bisa diketik. Nah, ini apa nih? Kenapa sih kalau katanya Vitalik Buterin ini yang bikin dia salah satu yang inventornya dari Ethereum itu yang salah satu jaringan blockchain terbesar di dunia dan paling banyak banget digunain karena dia open source. Yang pertama fault tolerance. Jadi kayak istilahnya decentralized system itu istilahnya kalau misalnya ada satu orang yang nggak ngeh lah istilahnya, kalau kita tahu kan kayak orang ngecek kayak kita ngecek data nih. Biasanya kan kalau ngecek data tiba-tiba ada yang salah nih. Si data ini kan udah kesebar ke jaringan. Jadi si orang ini kalau misalnya si satu pihak ini kalau misalnya nggak ngeh nanti dipindahin ke pihak lain konfirmasinya. Itu dia yang istilahnya yang namanya zero tolerance. Next terus ada attack resistance. Jadi ini dia immune lah. Jadi dia kuat terhadap hacking dan sebagainya. Dan juga ada collision resistance. Kalau misalnya semakin banyak partisipan dalam blockchain tersebut, maka istilahnya semakin baik karena istilahnya banyak banget yang ngawasin lah istilahnya kalau kita tahu dalam tanda kutip. Oke, boleh next. Bisa next. Nah, ini salah satu fitur dari blockchain atau keunggulan dari blockchain adalah transparan. Jadi kalau misalnya contohnya ada pencatatan transaksi itu kita bisa kelihatan gitu angkanya ya. Jadi kayak misalnya contoh transaksi tadi Rp10.000 dikirim dari A ke B, ternyata di dalam blockchain ini ada transaksi benar dan itu ada istilahnya ada jumlahnya. Bahkan ada biaya, kalau boleh dibilang istilahnya ada biaya transfernya juga ada tuh berapa gitu istilahnya di situ. Jadi tergantung di setnya tadi sesuai jenisnya, entah itu private atau public atau permission atau permissionless tadi dalam blockchain-nya itu. Si ledger ini juga bisa istilahnya bisa diakses lah, tapi memang kalau misalnya si pihak-pihak ini sudah masuk ke blockchain tersebut, dia bisa melihat semua transaksi yang terjadi dalam blockchain network tersebut. Di next. Ini temper resistance. Jadi istilahnya yang tadi aku bilang temper resistance itu kayak immune lah. Jadi kayak kalau misalnya kita udah melakukan pencatatan di dalam pencatatan, lalu kita transfer ke dalam blockchain tersebut, maka data-datanya itu tidak bisa diubah. Jadi temper. Jadi dia istilahnya ketika kalau ada yang salah, ya nanti bakal muter sendiri, nanti dia bakal kebuang sendiri dari jaringan tersebut. Tapi kita tidak bisa berubah, biasanya request dari awal lagi kalau misalnya mau melakukan transaksi. Makanya dari itu kalau misalnya salah, biasanya kalau misalnya project biasanya ada beberapa, contohnya kita di cryptocurrency exchange itu, kalau misalnya dia salah kirim, biasanya dicek dulu tuh di network blockchain-nya, nanti kita bikin jegal lah, kalau bukan dijegal sih istilahnya apa ya, kayak mengirimkan satu kode yang nanti memang dilihat ke network agar transaksi itu tidak tetap di situ-situ aja. Jadi istilahnya si dompet cryptocurrency-nya orang tersebut itu ditutup. Maka dari itu kenapa dia immune, karena salah satunya seperti itu sih, istilahnya kalau kita bilang anti
anti markup lah. Jadi yang bisa 10.000 ya 10.000 aja angkanya di jaringan tersebut dan tidak bisa diubah. Gitu. Next. Nah, karena misalnya tidak bisa diubah, tentunya dia jadi salah satu secure, jadi istilahnya. Apa sih misalnya secure-nya apa aja sih gitu istilahnya. Di blockchain ini ada keterangan-keterangannya nih. Misalnya contoh kode transaksinya berapa. Terus habis itu transaksi tersebut tuh terjadi harinya, tanggalnya, bulannya, itu tuh ada. Dan juga ada dari A ke B. Tapi memang tidak jelas. Misalnya contoh saya Musa gitu. Nggak jelas namanya Musa, tapi namanya kayak di kriptografik lah. Ada angka, ada huruf besar, huruf kecil gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita bilang bahasanya pseudonym. Ada barangnya, tapi nggak jelas identitasnya istilah pseudonym. Tapi memang jelas. Tapi yang jelasnya adalah si A sama si B itu tahu. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini next. Ini adalah nama smart contract, salah satu fitur lah istilahnya di blockchain tersebut. Kenapa smart contract? Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang memang, kalau sebenarnya ini fungsinya banyak ya, terutama buat legal juga, bisa ditampilkan tulisannya. Terutama buat legal juga. Jadi smart contract ini fungsinya simple dengan if and then istilahnya. Konsep if and then. Jika dan maka istilahnya. Jadi kalau misalnya kita anggap aja gini, kita mau transaksi senilai 1 juta. Jadi di situ ada kontrak yang istilahnya ke pihak kedua yang harus dipenuhi lah istilahnya. Jadi contohnya saya udah buat kontrak nih. Si kontrak ini terima transaksi lah. Entah itu cryptocurrency dan lain-lainnya, berupa uang misalnya. Jadi kalau misalnya si kontrak ini sudah nyatet nih angkanya 1 juta ya masuk ke kontrak ini, nanti langsung diarahkan ke blockchain tersebut. Tapi kalau misalnya angkanya nggak sampai 1 juta misalnya gitu, si kontrak ini bakal membatalkan dirinya sendiri. Jadi istilahnya benar-benar temper dan tidak bisa dihack lah atau tidak bisa diubah. Itu dia yang memang salah satu fitur dari keunggulan dari blockchain ini sih, gitu. Makanya dan ini kenapa bilang trusted karena tidak ada intermediaries. Jadi kontrak ini dibuat online, jadi langsung masuk ke jaringan yang memverifikasi. Kalau misalnya di kontrak ini ada yang salah dari kontrak tersebut, maka kontrak ini otomatis dibatalkan. Seperti itu. Oke, next. Ini aku bilang give blockchain a chance. Jadi ini masuk ke blockchain around the world. Ini adalah survei dari Deloitte tahun 2019 kemarin. Kira-kira blockchain itu relevan nggak sih di organisasi, istilahnya di perusahaan? Mungkin kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau bikin perusahaan blockchain, yang istilahnya banyak banget memang salah satunya lagi melihat, terutama di bank-bank di Indonesia, bank BUMN terutama, dan juga ada perusahaan teknologi di Indonesia kayak Telkom dan sebagainya macamnya, melihat sebagai, ini kalau kita dari sudut pandang bisnis ya, dari sudut pandang organisasinya, kira-kira kritis nggak sih misalnya gitu. Makin ke sini kita lihat tahun 2019 salah satu jadi top 5 strategies priorities gitu. Jadi blockchain banyak banget diomongin di mana-mana. Teman-teman dari FSTAT yang mau berkiprah lah di dunia blockchain ini masih banyak banget kesempatan karena tentunya juga di Indonesia juga ada namanya Asosiasi Blockchain Indonesia. Itu juga memang salah satu yang menaungi dari blockchain tersebut dan juga ada beberapa sih asosiasi yang terkait dengan blockchain dan cryptocurrency di Indonesia. Jadi juga istilahnya tentang blockchain adoption juga bisa kita lihat memang setiap tahunnya memang blockchain ada istilahnya ada awareness tersendiri di masing-masing organisasi dan perusahaan. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, itulah pemaparan dari expert kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.